kenapa Nabi Ibrahim kau angkat menjadi kekasihmu sedangkan dia sangat sibuk dengan keluarga dan kekayaan. Lalu apa kata Allah? Jangan lihat Ibrahim dari sisi lahirnya, lihatlah hatinya dan amal perbuatannya. Nah, singkat cerita, satu hari ada yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, milik siapakah hewan ternak sebanyak ini? Luar biasa, ini hewan ternak sebanyak ini milik siapa? Lalu kata Nabi Ibrahim, ini adalah milik Allah tetapi sekarang masih milik saya. Kalau satu ketika Allah ambil akan saya berikan semuanya. Lalu yang bertanya itu penasaran, apa betul wahai Nabi Ibrahim? Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan hewan ternak saya, kalaupun Allah meminta anakku Ismail maka akan aku berikan kepada Allah. Nah, ini awal daripada cerita kenapa Idul Adha identik dengan penyembelihan. Jadi tatkala Nabi Ibrahim berkata seperti itu, diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa inilah yang menjadi cikal bakal ujian daripada Nabi Ibrahim. Perkataannya yang mengatakan jangankan hewan ternak saya, anak saya juga kalau Allah mau ambil saya berikan. Nah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa inilah yang menjadi dasar kenapa akhirnya Allah menguji dan menagih kata-kata Nabi Ibrahim tersebut. Maka singkat cerita, di tanggal 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail. Para ulama sepakat bahwa ketika saat penyembelihan itu Nabi Ismail kecil berumur sekitar 7 tahun. Ada juga yang mengatakan berumur 13 tahun. Nah, tatkala Nabi Ibrahim di tanggal 8 bermimpi itu beliau ragu. Ya, apakah mimpi ini betul-betul dari Allah atau bukan? Maka keraguan itu ya, dikatakan hari tarwiyah ya. Jadi harus dipikir ulang karena ragu apakah betul ini perintah Allah. Maka tatkala tanggal 9 Nabi Ibrahim mengerti bahwa itu betul-betul perintah dari Allah, maka dilaksanakanlah penyembelihan putranya. Ya, dikisahkan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Ya. Singkat cerita, tatkala Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, Allah ganti Nabi Ismail dengan hewan sembelihan yang besar. Ya, terukir di dalam surah As-Saffat juga firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fadainahu bidibhin azim. Maka Allah mengganti Nabi Ismail itu dengan hewan sembelihan yang sangat besar. Nah, ini sedikit ya, cerita, sedikit peristiwa menarik ya, yang para ulama
bahas ya, Al-Imam Al-Ghazali bahas, kemudian Mufassir Ibnu Katsir juga bahas. Baik jamaah sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai bagaimana kita menghormati, mengagungkan seorang guru ya. Seorang guru yang harus kita hormati dan kita agungkan, orang alim ya. Orang alim yang mengamalkan ilmunya ya. Namanya ulamaul amilin. Maka di dalam hadiah Fatihah, di dalam tawasul, kita tak lupa itu. Kita hadiahkan pahala Fatihah kepada ulama yang mengamalkan ilmunya dan para penafsir yang ikhlas ya. Ulamaul amilin ya, wal musannifin al mukhlasin ya. Jadi tidak semua ulama ya, yang harus dihormati itu tidak semua ulama, tetapi ulama yang mengamalkan ilmunya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa kana ustaduna Syekh al-Imam Sadiduddin Syirazi yaqulu qala masyayikhuna, dan adalah guru kami Syekh Imam Sadiduddin Syirazi berkata, qala masyayikhuna, berkatalah guru kami, man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambagi ayyura iyal ghuraba minal fuqaha. Barang siapa yang menghendaki anaknya menjadi orang alim, fayambagi ayyura iyal ghuraba, maka seyogyanya, sepatutnya ia, ayyura ia, itu memelihara al-ghuraba. Ghuraba di sini maksud daripada pengarang kitab ini Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuzi, al-ghuraba minal fuqaha'i, jadi adalah orang yang langka, asal katanya gharib ya, ghuraba yang langka, yang unik, maksudnya langka. Ghuraba minal fuqaha, dari orang-orang yang ahli di dalam ilmu fiqih. Jadi memang tidak banyak ya, orang yang ahli di dalam ilmu fikih ya. Para fuqaha ya, artinya yang mengkaji dan membahas mengenai hukum-hukum. Jadi kata Syekh Sadiduddin Syirazi, barang siapa yang ingin anaknya menjadi pandai atau alim, maka dia harus menghargai ya, orang-orang yang unik, yang langka daripada ahli fiqih. Yura iya
wa yukramahum, dan hendaknya ia memuliakan orang-orang itu, wa yu'zimahum, dan mengagungkan, wa yu'tiyahum syai'an. Ya, jadi guru-guru yang ahli di dalam fikih ya pada khususnya itu harus dimuliakan, harus diagungkan. Wa yu'tiyahum syai'an, ini maksudnya adalah memberi kepada dia itu sesuatu ya. Jadi guru itu ya harus diagungkan, harus dimuliakan, dan sekali waktu harus diberi ya. Wa yu'tiyahum syai'an maksudnya ayat tasaddaqa alaihim bi syai'in min malihi walau kana qalilan. Maksudnya memberi sesuatu itu adalah bersedekah kepada mereka dengan sesuatu dari harta dia, min malihi, dari hartanya, walau kana qalilan, walaupun kita ngasihnya itu enggak seberapa ya kepada guru ya. Fa in lam yakun ibnahu aliman yakunu hafidahu aliman. Tetapi jika anaknya itu tidak menjadi alim ya, ini kata Al-Imam Sadiduddin ya. Tetapi kalau anaknya itu tidak menjadi alim, maka akan menjadi alim hafidahu aliman, menjadi alim cucunya ya. Jadi kalau kita punya keinginan anak kita itu alim ya, soleh, maka kita harus dekat kepada orang-orang alim juga, harus kita muliakan, harus kita agungkan ya. Niscaya insya Allah anak kita akan menjadi alim. Tetapi kalau tidak anak kita yang alim, nanti insya Allah cucu kita yang akan jadi alim. Wa min tauqiril muallim, dan daripada hal menghormati guru itu diantaranya an la yamshiya amamahu, yang pertama termasuk daripada kita mengagungkan menghormati guru itu ya, memelihara kehormatan itu diantaranya yang pertama an la yamshiya amamahu, kita hendaknya jangan berjalan di depan dia ya. Wala yajlisa makanahu, dan jangan kita duduk di tempat guru kita. Wala yabtadi al-kalama indahu illa biidnihi, dan janganlah kita memulai bicara dengan mereka kecuali dengan izin guru ya. Wala yukthiral kalam, kemudian berikutnya adalah jangan banyak bicara indahu. Wala yukthiral kalama indahu, jangan banyak omong, jangan banyak bicara di sisi guru kita ya. Jadi banyak bicara memang tidak baik ya. Boleh banyak bicara dalam hal yang bermanfaat, karena Allah itu tidak suka kepada orang yang banyak omong. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yuhibbu qila wa qala,
Allah itu tidak suka kepada orang yang banyak omong, yang tidak manfaat. Ya. Jadi banyak omong itu banyak menyebabkan salah, banyak menyebabkan khilaf. Ya. Jadi kata Nabi, di antara salah satu yang banyak membuat orang masuk neraka, ada dua lubang, di antara salah satu lubangnya adalah lubang mulut karena banyak bicara. Jadi Rasulullah pernah ditanya, yus'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nara faqala al famu wal faraju. Pernah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak membuat manusia masuk neraka apa? Maka Nabi menjawab, al famu wal faraju. Jawabannya adalah yang pertama lubang mulut, ya, karena banyak bicara, banyak salah. Kemudian yang kedua lubang kemaluan, malu, ya. Jadi yang enggak mudu-mudu ya, banyak omong mah, enggak bapak-bapak, enggak ibu-ibu. Ya Bu ya, katanya kan ibu-ibu yang banyak omong. Enggak juga lemes amat, Ustaz lemes ya. Enggak mudu-mudu, ibu-ibu yang banyak ngomong gitu. Orang lanang juga kan ada juga yang begitu ya, banyak ngomong. Jadi hati-hati dengan mulut ya, karena ini sabda Nabi sahih, ini hadis sahih, hadis Bukhari ya. Dua lubang yang banyak membuat orang masuk neraka, lubang mulut dan lubang kemaluan. Makanya kita perlu ngaji ya. Ngaji itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Jawa sebenarnya ya, ngaji. Jadi ternyata ngaji itu setelah diteliti bukan bahasa Arab, ngaji bahasa Jawa kuno ya. Berasal dari kata nga dan ji, sanga dan ji. Sanga itu 9 ya Pak, 9. Ji itu menata, menjaga supaya bagus dan indah. Maka ada ji samsu, itu bahasa Jawa juga. Menata angka-angka supaya indah. Maka berapa angkanya? 2. Ini enggak ada yang ngerokok kali ya. Apa ngantuk ini? Pak RT Atmaja, samsu itu kan ya, ji samsu ya, menata angka-angka supaya indah. Nah ini kan dari ji yang kita mau pelajarin nih. Menata, maka ji samsu itu lambangnya 2, 3, apa ngantuk ini mah. 2, 3, 4 kalau nggak salah ya. Pak RT Suparyo ya, 2, 3, 4 Pamul ya, 2, 3, 4 RW Gojali yang hafal nih. Ya. Jadi menata 9 itu adalah lubang. Nah ini terkait daripada hadis Nabi ya, mengenai lubang yang ada di dalam jiwa, di dalam tubuh kita.
Jadi ngaji menata 9 lubang yang ada di dalam tubuh kita supaya indah dan supaya selamat. Makanya ngaji jadinya. Lalu apa 9 itu? Ya, di antaranya yang pertama mulut, ya. Yang kedua 2 lubang hidung. Kemudian 2 lubang mata. Kemudian 2 lubang telinga. Berapa semua? 7. Kalau 7 berarti tinggal 2. Ya. Tinggal 2. Yang di bawah adalah lubang kemaluan dan lubang dubur. Tuh, saking bahayanya lubang. Maka Ustaz Matsani kalau naik motor ada lubang minggir, bahaya, bisa nyungsep. Ya lubang mah nggak di mana. Ya jadi bahaya. Jadi ada 9 lubang yang harus kita tata, kita jaga. Ya. Jadi 9 yang ada di dalam tubuh kita harus dipelihara. Maka ada kata-kata ngaji, menata 9 lubang. Ya, di antaranya supaya kita tidak banyak bicara, seperti kata pengarang kitab ini, hendaknya kita diantara salah satu supaya kita mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna, ya. Maka diantaranya kita jangan banyak omong. Wala yukthiral kalama indahu wala yas'ala syai'an inda malalatihi. Kemudian berikutnya, bagaimana kita memelihara hubungan kita kepada guru kita. Jangan bertanya sesuatu kepadanya ketika dia sedang jenuh. Malalatihi, ini malalat ini adalah jenuh, ya. Jadi jangan sekali-kali bertanya kepada guru kalau dia kondisinya lagi jenuh, ya. Ini juga adab namanya. Jadi semua yang diajarkan ini supaya kita mendapat ilmu yang manfaat, yang berkah, ilmu yang tepat sasaran. Ya, karena ilmu ada yang nggak tepat sasaran, ilmu agama itu ada yang nggak tepat sasaran. Di antaranya adalah ilmu yang dijual untuk kemewahan, untuk kehidupan dunia. Maka dalam satu doa Nabi itu, dan beliau tidak pernah tinggal doa itu adalah wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya, jangan engkau jadikan ya Allah ilmu kami ini salah sasaran. Ya, artinya ilmu yang dijual untuk kepentingan kehidupan dunia. Ya. Wa yura'iyal waqta. Yura'iyal waqta adalah ini memelihara waktu, ya. Alladzi ayyanahu lid-darsi. Ya, jadi di dalam kita belajar itu hendaknya memelihara, menjaga waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam belajar, maksudnya. Itu harus dijaga dan dipelihara. Wala yadaqal baba bal yasbiru hatta yakhruja.
Dan jangan kita mengetuk pintu guru itu, akan tetapi hendaknya kita bersabar hatta yakhruja, sampai guru kita itu keluar. Ya, ini adab ya. Falhasil annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sukhtahu wa yamtathilu amruhu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala. Kesimpulannya, semua yang kita lakukan tadi itu, yang menghormati, mengagungkan, memberi sesuatu kepada guru itu adalah bagian daripada mencari ridha ya, dan menjaga daripada kemarahan seorang guru. Wa yamtathilu amruhu, dan melaksanakan, menjalankan perintah-perintahnya fi ghairi ma'siyatillah ya, taat kepada guru dalam hal bukan perbuatan yang dilarang maksudnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi ketika ditanya tentang taat. Ya Bu ya, Bu. Ya. Jadi seorang istri itu harus taat kepada suami. Ya, Nabi pernah ditanya, taat itu apa? Maka kata Nabi, at-ta'atu 'alal ma'rufi. Jadi taat itu dalam hal kebaikan, bukan dalam hal perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu ini mentang-mentang taat sama laki, kalau disuruh sesuatu yang dilarang agama mah jangan ya. Ya, jadi taat itu harus dalam batasan-batasan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, belnya sudah berbunyi ya Bu ya, ya Pak. Ini saja yang bisa pagi ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar semua dari Allah, yang salah kebodohan saya. Demikian, mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan yang kurang jelas. Saya persilakan untuk bertanya. Baik para jemaah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya. Terima kasih Pak Muji.
Jadi ada sedikit pertanyaan mengenai bagaimana kiat kita, baik kita maupun anak kita, supaya menjadi orang-orang soleh dan solehah. Ya tentunya tidak lepas daripada yang pertama adalah keinginan atau tekad yang kuat, niat yang kuat dari diri kita, yang pertama. Yang kedua adalah jangan lepas dari doa. Makanya Nabi ajarkan kepada kita doa. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wad dhair. Itu doa Nabi. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang ahli di dalam ilmu dan kebaikan. Jadikan kami dan anak-anak kami orang yang alim, orang yang baik. Dan jangan engkau jadikan kami dan anak-anak kami orang-orang yang jahil, yang bodoh. Jadi yang kedua adalah doa. Yang pertama tadi niat, ya. Karena kata Nabi innamal a'malu binniyah. Jadi harus tekad kuat, niat yang kokoh, yang kuat. Kemudian yang kedua adalah doa. Dan kita pun tak luput itu doa seperti kita selesai wudu. Ya, apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Kayaknya jarang yang baca ini. Emang doanya itu habis wudu mah. Ya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya enggak banyak gitu kalau hafal mah. Ya, jadi diantaranya adalah niat, kemudian enggak luput adalah doa. Ya sebetulnya intinya adalah tali ridha seorang guru itu harus dibuat. Ya, karena kalau guru dan murid itu tidak terjalin ridho, maka ilmu enggak akan sampai. Ya. Cuma di sini yang perlu kita garis bawahi, ketika kita belajar kepada seorang guru dan berharap kita menjadi alim, menjadi saleh, ya, maka kalau enggak anak kita yang jadi alim, ya nanti cucu kita. Ya dalam kehidupan sering kita dapati hal-hal seperti itu. Ya termasuk daripada guru-guru saya juga begitu. Anaknya enggak jadi tapi yang jadi cucunya gitu. Ya ini karena memang diajarkan seperti itu, bagaimana kita mendidik anak-anak kita atau cucu kita menjadi orang alim. Demikian Pak Muji, terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, langsung aja.
Baik, terkait doa yang tertolak ya. Jadi kalau yang ini memang kita sudah sangat-sangat tahu, sangat paham. Di antara penyebab tertolaknya doa adalah dari makanan yang kita makan, makanan yang haram ya. Ya, ini memang benar ya. Maka sebetulnya doa itu kita diwasiatkan oleh orang-orang soleh, salafi, ya, orang-orang dulu yang soleh. Kenapa sih kalau doa itu khusus orangnya tertentu begitu? Ini kan wasiat yang benar. Karena kenapa orang dulu itu enggak sembarangan menunjuk orang untuk doa? Ini yang sekarang sudah melenceng dari apa itu doa sebetulnya. Dan seperti apa doa itu bisa diijabah. Jadi pedomannya, patokannya bukan bisa sebetulnya, tetapi alim dan soleh ya. Ini Wan Anan pengalaman lah, orang-orang dulu itu yang disuruh doa pasti orang tertentu, orang sembarangan kayak sekarang. Siapa baik begitu maksudnya. Ya karena apa, berharap doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berdoa itu kita harapkan orang-orang yang bersih ya, hatinya bersih, tidak banyak dosa gitu. Jadi memang betul. Nah, kemudian kalaupun itu sudah pernah terjadi, kita alami ya, kita tidak tahu ya sebelum ini kita seperti apa, makan sembarangan gitu. Nah ini di dalam kitab ini pernah dibahas, itu diantaranya adalah satu sifat waro ya. Waro itu tekun, memelihara diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Diantaranya tekun itu adalah memelihara makanan yang kita makan, sebagaimana Abu Bakar Siddiq melogok mulutnya supaya muntah makanan yang ia ragu kehalalannya begitu. Jadi kalau kita sudah terlanjur ya, jalannya adalah ya taubat kepada Allah ya. Jadi taubat atas segala perbuatan yang pernah kita lakukan dan kita tidak mengulangi. Jadi makanan-makanan yang haram ya, atau syubhat itu menghalangi daripada terkabulnya doa ya. Kalau sudah terlanjur ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik para jemaah, telah selesai sesi tanya jawab. Bagi para jemaah yang tidak berkesempatan untuk bertanya, nanti bisa bertanya di sesi ngopi bersama. Baiklah, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan baik tutur kata maupun sikap, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberikan tenaga, pikiran dan juga hartanya. Mudah-mudahan para guru kita, para jemaah kita, Allah berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu pembacaan kafaratul majlis yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Syatiri, dan dilanjutkan itu penutup atau doa yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Anan Sarbini. Kepada beliau kami persilahkan. Mari sama-sama kita baca bareng, karena doa ini enggak pernah luput dari majlis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hardama sekalian, kita berdoa Fatihah sekian kalinya, kita mendapat kajian, kita dapat amalkan.
untuk kehidupan sehari-hari yang berinfak, bersedekah. Mudah-mudahan ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Walaqad ya maulana a'budu ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awalin akhirin. Salam radhiyallahu tabaratan kulli sahadatina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sakirin dan na'imin la yafini yukafi majidah. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li wajhika karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftahna babal khair wa babal barakah wal ni'mah iman wal islam. Abar rezeki, abar kuwati, abar sehati, abar salama, wa abal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.